Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wa qala Allah azza wa jalla aidan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa nastaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi lailah al-mubarakah nastati wa nabda barnamijuna yakni al-muhadaratul ammah fi visiting lecture. Awalan aku lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum wa khasatan ila ustadzina al-kiram Ustadz Dr. Nandang Ikhwanuddin uh, SH OSAG wa MASY. Jazakallahu khairan, hatur nuhun kangge kasumpingan anak. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Hari ini adalah program untuk visiting lecture dan tema hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita mengkaji terkait dengan basic ya filosofi ataupun juga dasar pemikiran dari ilmu ekonomi syariah. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana perkembangan dari ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu sangat luar biasa. Tetapi kemudian ya itu dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang mendasar yang justru menjadi bumerang ya dalam artian banyak masyarakat kita bahkan masyarakat muslim ya yang menganggap bahwasannya ya antara riba dengan bunga bank ya atau antara riba ya dengan misalnya bagi hasil dianggap sama ya. Nah, sehingga kemudian pembahasan ataupun mengkaji terkait dengan dasar pemikiran terutama nanti dari sisi epistemologi, dari sisi keilmuannya yang kita sudah memiliki metode yang sudah sangat jelas dirumuskan oleh para ulama ya di sana ada metode Bayani, ada metode Burhani, ya ada metode Irfani, bahkan ada beberapa di kalangan umat Islam juga metode Isyari ya. Ini menjadi satu metode yang kita bisa kembangkan untuk mengkaji sebenarnya bukan hanya kaitan dengan ilmu ekonomi syariah ya, bukan hanya itu, tapi semua bidang ilmu yang itu memang memerlukan adanya metode, yang memerlukan adanya dasar hukum, sumber ilmunya, kemudian metode dalam mencari ilmunya, kemudian juga ukuran kebenaran dalam ilmu pengetahuan ya sampai kepada bagaimana sebenarnya ilmu itu bisa memberikan manfaat untuk semesta. Nah, menghemat waktu, hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, yaitu Dr. Nandang Ikhwanuddin. Ya, beliau adalah dosen senior ya di Universitas Islam Bandung atau Unisba. Ya, beliau my inspiration, ya, inspirasi saya, terutama kajian-kajian yang ini sayang sekali tadi tidak semua rekaman beliau tuh ada gitu ya. Saya lihat di YouTube juga nggak terlalu banyak ini. Jadi padahal beliau itu sudah mengkaji tentang ayat dan hadis ekonomi itu sudah sangat banyak sekali. Saya baca, saya kumpulkan untuk apa beberapa datanya, tapi ternyata masih kurang. Tapi mudah-mudahan kita tunggu kumpulan bukunya nih untuk bisa jadi agar lebih bermanfaat. Ya, baik menghemat waktu, saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya lebih kurang 30 sampai 40 menit. Setelah itu kita akan diskusi bertanya. Saya juga ingin banyak belajar terkait dengan epistemologi Irfani, Burhani, dan sebelumnya ada Bayani. Kepada beliau, fa'alaihi faliyatafaddal masykura. Mangga, Pak Ustadz. Baik, terima kasih, Prof.
atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala warahmatullahi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan senior saya di UIN Bandung. Jadi usianya junior saya jauh, tapi kalau di kampus itu senior saya, Masya Allah. Eh, dan dari sisi usia memang jauh di bawah saya, tapi dari sisi keilmuan, ini apa namanya teladan, guru bagi saya, inspirasi. Beliau itu menguasai banyak keterampilan gitu ya, banyak pengetahuan. Seorang filosof muda nih di Indonesia, Alhamdulillah. Dan relasinya itu yang Masya Allah, ya, Subhanallah, eh, patut ditiru bagi Bapak Ibu semuanya ya, bagi Pak Karji, Kang Ardiansah, Ibu Irvi, Teh atau Ibu Nunung, kemudian Teh Nur Sintia, Kang Didin Saipudin, Teh Nina atau Ibu Nina ya, Fitriana, Bapak atau Kang Hari Sucipto, kemudian Kang Abdul Basit nih bisa meniru Prof. Misno dan semoga bisa sekolah ke jenjang yang ujungnya nih, ya Prof ya, ke Amin ya rabbal jenjang alamin. doktoral. Karena kalau kita belajar dari Prof. Quraish Shihab gitu ya, tentang filosofi turunnya Al-Quran dalam 22 tahun lebih gitu ya. Beliau mengurainya bahwa untuk menjadi mendekati sempurna, kalau sempurna mah tidak akan gitu ya, atau mumpuni dalam satu ranah keilmuan ketika belajarnya 22 tahun lebih. Sebagaimana Rasulullah SAW belajar kepada gurunya, mentornya, yakni Jibril alaihi salam selama 22 tahun itu. Prof. Quraish Shihab mengurainya. Jadi kalau sekarang ada TK 1 tahun, kemudian SD 6 tahun, SMP, SMA masing-masing 3 tahun, kemudian S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 5 tahun, 4 tahun apa 3 tahun? 3 tahun ya, Gitu. 3 tahun, 5 tahun mas saya itu. 3 tahun. Nah, kemudian di jumlah Jamles atau bahasa Sunda nama jantan 22 tahun lebih. Dari mulai TK sampai S3 itu 20 sekian tahun, 22 tahun kata Prat Quraisy. Itu memberikan inspirasi, spirit gitu ya, tuntunan kepada kita untuk bisa menjadi seorang yang layak secara keilmuan gitu, dalam tanda petik ya. Eh, Sekolahnya ya 22 tahun atau 23 tahun. Baik melalui jalur formal maupun jalur informal atau non formal. Yang penting memang belajar tiada henti. Syukur-syukur memang bisa ke jalur formal agar apa? Agar ada penandanya gitu ya, di namanya ada, di depannya ada DR, di belakangnya ada SHI, SE, SPD, MEI. Masya Allah, sebentar lagi dokternya dua. Keren banget. Agar bisa seperti itu gitu ya, karena itu menjadi SIM ya, surat izin mengajar untuk di level S2 kan Prof ya, harus doktor gitu ya. Iya Kalau betul. eh, tidak doktor tidak bisa ngajar di S2 kecuali profesional, dosen profesional, bukan dosen apa, bukan dosen dari jalur akademik. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya berterima kasih banyak nih kepada Prof Wisnu ya atas kesempatannya untuk sharing mengenai apa namanya epistemologi ekonomi syariah atau ekonomi Islam dikaitkan dengan pendekatannya, yakni pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Saya share screen dulu ya biar kelihatan Bayani, Irfani, Iya dan silakan, apa, Prof. Mhm. Burhaninya. Mhm.
Sudah nampak ya? Sudah kelihatan, Bro. Warna Ya, ungu baik. nih. Saya sering dengar gitu ya istilah Bayani, Burhani, dan Irfani, tapi memperdalam belum. Jadi ketika ada tawaran untuk apa? Untuk sesi apa? Sharing di sini, maka kepikir gitu ya, apa namanya, ingin belajar konsepsi ini, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani ini. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu saya menghadiri sidang terbuka teman di UIN Bandung di prodi studi agama-agama ya, di prodi Hmm, studi agama-agama. MS ya, Urban Iya, Studies. kebetulan kawan ya akhwal apa namanya, Religious Study, Religious Study. Hmm, Nah, kemudian kawan saya itu mengkaji mengenai ekoteologinya Muhammadiyah. Kemudian pendekatan ini, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Jadi ketika dapat tawaran untuk visiting lecturer ini, ya kepikir udah aja, biar saya belajar Bayani, Burhani, dan Masya Allah. Irfani. Begitu ceritanya, Prof. Gitu ya. Jadi ingin belajar bareng dengan Prof. dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Itu latar belakangnya. Eh, kita lanjut aja ya. Ya, silakan Prof lanjut. Ya, bismillah. Nah, sebagaimana Bapak Ibu pahami ya, semua yang belajar di S1, apalagi S2 dan S3, kita akan di apa diberikan mata kuliah filsafat ilmu. Dan ketika memasuki gerbang filsafat ilmu, di awal-awal kita akan apa namanya, dihidangkan sajian ini bahwa ranah dalam filsafat itu terbagi menjadi tiga. Ada ranah ontologi, kemudian ranah epistemologi, dan ranah aksiologi. Ranah ontologi itu mengkaji hakikat yang ada atau mungkin ada gitu ya. Baik yang kalau dalam bahasa ilmu kalam yang wajibul wujud, kemudian yang mungkinul wujud, atau yang lainnya mustahilul wujud juga gitu ya. Pokoknya yang ada atau yang diduga ada, dari kata ontos katanya dan logosnya, tentang sesuatu yang ada. Baik adanya yang materi ataupun adanya yang spirit gitu. Kemudian yang kedua ada ranah epistemologi, dari kata epistem sama logos gitu. Yang artinya filsafat tentang ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya aspek aksiologi, dari aksios sama logos, yang artinya manfaat, kegunaan atau nilai-nilai sesuatu yang dikaji. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kita juga seringkali diajarkan oleh guru-guru kita ketika membahas filsafat ini, dari ketiga aspek ini, ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ada apa aspek keilmuannya masing-masing. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi sains gitu ya. Kemudian ontologi, epistemologi, dan aksiologi mistis. Kemudian ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat itu sendiri. Yang masing-masing punya metodenya, kemudian punya konsepsinya, kemudian juga punya tujuannya, dan punya parameter kebenarannya. Ada, sehingga kita mengenal ada kebenaran wahyu, gitu, ya. Ada kebenaran ilmu, kemudian ada juga kebenaran filsafat. Kita lanjut aja ya ke yang kita bahas ini, epistemologi, ilmu ekonomi syariah. Nah, di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa epistemologi itu kegiatannya adalah menyelidiki secara filosofis perihal struktur, kemudian metode, validitas, serta tujuan ilmu pengetahuan, atau bahkan termasuk juga rumpunnya, asal-usulnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita di sini menyebutkan penyelidikan secara filosofis, berarti kita merujuk kepada maknanya sendiri, bahwa salah satu sistematis, kemudian juga kritis, dan yang paling penting adalah di samping kritis harus radikal, gitu ya Prof ya.
Ya, ke betul. akar-akarnya sampai ke ujung pertanyaan sehingga tidak ada pertanyaan lagi karena sudah mentok sampai situ. Dan terkait dengan hal ini saya jadi teringat gitu ya seorang filosof Muslim pada bidang hukum hukum ya hukum Islam, eh, Imam Syafi'i rahimahullah wa anhu ya. Jadi beliau mengatakan bahwa seorang mujtahid, nah, seorang filosof gitu ya, tidak boleh mengatakan aku tidak tahu. Ya. Tidak boleh. Ia harus berusaha mencari tahu sampai batas kelelahan kepayahan, batas ijtihadnya. Ya, apa sebagaimana kita tahu dari kata ijtihad al juhdu capek gitu ya, badzul wus'i gitu ya, mengerahkan segala daya dan upaya. Jadi tidak boleh umat mengatakan maaf aku tidak tahu gitu ya untuk mencari tahu. Nah, ini terkait tadi dengan apa namanya penyelidikan secakarnya sampai ke dasar-dasarnya. Dari sini kemudian nanti bisa lahir metode atau juga dengan metode tertentu, kemudian ada pengabsahan dan akhirnya diketahui tujuan dari yang dikaji tersebut. Ini lanjutannya dari topik yang tadi disebutkan terkait dengan epistemologi ekonomi Islam dalam pendekatan epistemologi Bayani, kemudian Burhani dan juga Irfani. Eh, apa namanya? Epistemologi Bayani menekankan pemikiran rasional dan logis sebagai sumber pengetahuan yang mengacu kepada teks gitu ya. Teks baik atau nas ya, baik teks Al-Qur'an, kemudian teks hadis ataupun eh, teks yang lahir dari hasil pengkajian terhadap Al-Qur'an dan hadis. Sementara pendekatan Burhani dalam hal ini menyoroti pentingnya eh, apa namanya kegiatan empirikal atau pengalaman dalam membangun pengetahuan yang sahih atau valid tersebut. Kemudian yang berikutnya pendekatan Irfani menekankan pengalaman mistis atau spiritual sebagai setelah baca-baca ketiga pendekatan ini, jadi teringat ketika dulu belajar ilmu tafsir ya. Jadi ada sumber tafsir itu ada tiga. Ada sumber tafsir bil ma'thur, kemudian ada sumber tafsir bil ra'yi, kemudian ada sumber tafsir bil isyari. Ya, nampaknya ada sisi persinggungan gitu ya konsepsi penemuan ilmu pengetahuan berdasarkan ketika pendekatan ini dengan pendekatan para ulama ketika mereka menyusun karya ilmiahnya setelah mereka mengkaji kitab suci Al-Quran kemudian mereka biasanya menggunakan ketiga pendekatan tersebut atau misalnya beberapa penafsir menggunakan sumbernya sumber bil maksur berdasarkan periwayatan, kemudian ulama tertentu menggunakan rujukannya menggunakan birra'yi, gitu ya, hasil penalaran rasio, kemudian yang ketiga bil isyari melalui pengalaman batiniah si seorang pengkaji tersebut, pengalaman spiritualitas dari si penafsir tersebut. Nampaknya ada singgungannya gitu ya antara apa pendekatan Bayani, Burhani, Irfani dalam apa menentukan suatu objek kajian gitu ya. Dengan ketika saya dulu belajar ilmu tafsir gitu yang masodirnya ada tiga tadi yakni bil ma'thur, bil ra'i dan bil isyari. Bil ma'thur ada kaitan dengan bayani gitu kemudian bil ra'i dengan burhani kemudian bil isyari irfani. Meskipun setelah misalnya kalau kita teliti lanjut tidak juga eh, apa namanya merupakan persamaan di antara ketiga hal tersebut. Baik, Prof. Misno dan juga teman-teman semua, ahlul Quran ya, ahlul ilmi semuanya. Ini yang Masya Allah, menjadi spirit barakallahu fiik. Al-Quran mengenai pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Di dalam Al-Quran ada banyak ya, ayat Al-Quran yang mengajar kita untuk menggunakan akal pikiran. Ya. Dengan perkataan dari kata akal ya, takkilun. Kemudian ada juga yang menyuruh kita atau menyindir kita
atau mendrive kita agar kita menjadi orang yang mau melakukan tafakur. Kemudian yang berikutnya juga kita di-guide oleh Allah dalam Al-Quran, diarahkan gitu ya, agar menjadi orang yang selalu tadabur. Kita dapat jumpai di Al-Baqarah 44, 73, dan seterusnya. Kemudian Al-Baqarah 219, 266, dan seterusnya. Kemudian An-Nisa 82 dan Surah Muhammad ayat ke-24 tentang tafala tadabbarun gitu, atau yang lain-lainnya. Ini sebagai sampelnya misalnya ya, spirit dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menemukan ilmu pengetahuan gitu ya, melalui upaya pencarian kita, melalui metode yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam Quran surah kedua ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, kebajikan, sedang kamu melupakan diri, melupakan kebajikan sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, yakni Taurat, karena ini yang menjadi apa mukhatabnya terkait dengan Bani Israel ya, Bani Israel. Kemudian, maka tidakkah kamu berpikir, maka tidakkah kamu menggunakan akal pikiran? Nampaknya kalau di cocokologi gitu ya, ayat ini cocok untuk dijadikan rujukan ketika kita menggunakan pendekatan bayani gitu ya. Karena wa antum tatsluna kitab. Sedangkan kamu membaca Alkitab. Tapi ini mah cocokologi aja. Perlu pendalaman ya Prof. Wisnu. Ya. Ini hanya sekilas saja Luar ketika membuat biasa. apa? Ketika membuat PowerPoint gitu. Seperti itu. Jadi kita memang dituntut untuk menemukan kebenaran, untuk dapat merumuskan ilmu pengetahuan, maka hal yang harus kita lakukan adalah menggunakan pikir kita dalam hal apa? Dalam hal membaca ayat-ayat yang tersurat, ayat-ayat yang tertulis. Kitab, kalau dulu kitab Taurat, kalau sekarang adalah kitab Injil dan juga tentunya kitab-kitab hadis yang harus menjadi pendamping dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya di 219. Nah, ini mengangkat tam berfikir gitu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ini boleh jadi juga kita cocokologi ya. Jadi di sini berpikir dikaitkan dengan apa? Dengan burhani, penggunaan rasio. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diminta gitu ya, diminta untuk menggunakan akal pikiran kita melihat fenomena yang ada di alam sekitar kita. Salah satu fenomena yang harus kita baca, yang harus kita pikirkan adalah tentang bandingan antara Khomer dari sisi ia memberikan manfaat dan di sisi yang lain ia menimbulkan dosa. Yang kemudian ketika Allah menyuruh kita untuk memikirkannya, ia sendiri Allah Subhanahu wa taala yang telah menggariskan bahwa wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa dosa dari khamar dan juga maisir itu lebih besar, lebih berat dibanding dengan manfaatnya. Ini ayat ini tetap relevan dan akan selalu relevan di tengah-tengah kita tentang al-khamri wal maisir ini. Jadi bagaimana negara kita berjibaku ya, berjibaku untuk melawan bandar-bandar besar, melawan para pengedar yang apa terus bergerilya gitu. Beberapa waktu yang lalu di dekat kampus saya tempat mengajar di Telkom University gitu ya, ada salah satu rumah yang kebetulan pengembangnya Agung Podomoro Group ya, perumahan elit di situ ternyata dijadikan tempat
produksi narkoba. Makanya dosen-dosen agama Islam kemudian berkumpul, ini bahaya nih mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Kenapa bahaya? Karena dulu saya tahun 2012 ya kalau nggak salah, 2013. 2013 saya pernah dipanggil oleh dekan, oleh dekan gara-gara acara tahun baruan di belakang kampus itu ada botol miras gitu. Sebagai dosen agama, jadi ketempuhan buntut maung gitu. Jadi dipanggil oleh dekan kemudian. Pak Nandang, kenapa ini mahasiswa kita kan? Jadi sinyalir ada yang nyekek botol di malam tahun baruan. Apa buktinya? Itu di belakang. Apa namanya oleh satpam ketemu. Meskipun kemudian ketika mahasiswanya dipanggil, dia bilang apa? Dia bilangnya ini diminta dosen katanya untuk bahan praktikum, untuk menggambar apa untuk jadi media gambar. Bisa aja ya jawaban mahasiswa itu. Masya Allah. Iya, ini katanya sengaja oleh dosen diminta untuk dijadikan media gambar yang gambarnya yang statis gitu, ya, presisi gitu gambarnya. Jawabannya. Tapi dosen yang memanggilnya, pembina yang memanggil tidak percaya begitu saja. Kemudian bertanya juga kepada apa? Kepada dosen yang bersangkutan, dosen menggambar dasar waktu itu, ya. Eh, saya sempat waktu itu juga sempat apa namanya membela diri gitu. Eh, saya dosen agama dan juga dosen PKN punya tanggung jawab untuk menjaga moral, gitu. Tapi kan harus Hmm, harus apa berjamaah dengan dosen-dosen yang lain. Tidak hmm, hanya dosen agama dan PKN, tapi termasuk dosen menggambar dasar, gitu. Jadi yang sampai dosen menggambar dasar menyuruh mahasiswa menggambar objek yang objeknya itu yang isinya adalah narkoba gitu, atau al-khamr gitu, yang itu adalah haram. Ya, waktu itu saya dapat membela diri gitu. Ya, sangat relevan ya. Dan di sini dari aspek kalau kita tadi ini urai antara ini nampaknya ini. Jadi kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari apa menggunakan akal pikiran kita dengan filsafat tentunya dengan pikir yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya kemudian untuk merumuskan bahwa memang benar ada manfaatnya, tapi dosanya, dampaknya jauh lebih besar daripada dosanya tersebut. Nah, sekarang juga misalnya bagi kita ini di kalangan kampus ya, dan juga bagi kita yang biasa berdiri di mimbar ya, di depan jamaah, ini juga menjadi tantangan besar. Al-Maisir ya, terutama ketika sudah ada judol, judi online, yang ternyata tidak main-main. Judi online itu susah untuk diberantas karena disinyalir gitu ya. Backingnya siapa gitu ya. Kemudian siapa juga yang mengambil manfaat dari hasil judi online tersebut. Ya, jadi semakin yakin bahwa Al-Quran itu memang firman Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa yang ia firmankan sangat apa menjadi solusi gitu ya. Menjadi eh, menjadi apa namanya menjadi rambu-rambu agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan potongan ayat yang berikut wa yas'alunaka madza yunfiqun dan mereka akan bertanya tentang apa yang harus diinfakkan. Kemudian Allah menjawab, katakanlah qul al-afu, bahwa yang diinfakkan ada kelebihan harta. Nah, ini juga mengundang rasio kita untuk memikirkan itu. Membandingkan kemudian melakukan uji empirikal gitu, kenapa harus kelebihan harta? Kenapa tidak dari harta pokok gitu ya, kemudian bisa berbagi dengan yang lain. Allah menjelaskan kadzalika yubayyinullahu ayati la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir secara burhani. Ini salah satunya. Nah, berikutnya kita dapat merujuk kepada salah satunya Quran surat 4 ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau yang ini mah tidak mencocok-cocokkannya dengan Irfani ya. Meskipun bisa aja dicocok-cocokin ya.
bisa aja, bisa cocokologi. Tapi yang jelas kita diminta untuk bertadabur, gitu. Bukan sekedar bertafakur, bukan sekedar menggunakan akal pikiran kita. Ya, dari kata dabaro, gitu. Dabaro itu belakangnya artinya, bukan hanya yang di depannya yang harus dipikirkan, bukan nomenanya, tapi fenomenanya dan lain sebagainya dan seterusnya. Eh, Al-Quran harus dijadikan rujukan. Kenapa? Karena kalau merujuk kepada Al-Quran pasti ya, pasti akan ada kesepemahaman. Kalaupun ada perbedaan pendapat yang akan membawa rahmah. Berbeda dengan kalau kita merujuk kepada yang lain selain Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, apa namanya? Ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir filosofis, bukan hanya berpikir yang biasa-biasa ya, bukan hanya yang berpikir doruri, tapi yang berpikir nazori, gitu kalau menurut ilmu mantik mah ya dulu. Saya pernah belajar sedikit zaman dahulu kala gitu. Diajarkan oleh guru saya berpikir doruri itu seperti satu tambah satu sama dengan dua. Kalau berpikir naluri, berpikir filosofis itu satu tambah satu dibagi satu dikali satu sama dengan kayak gitu ya. Jadi harus mutar-mutar. Hmm. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya terkait dengan, nah ini kenapa saya ungkap Bayani Burhani Irfani sebagai Trisula Muhammadiyah. Ini karena kemarin menghadiri kawan saya yang ujian sidang terbuka tentang apa eh, Teknologi. Hmm. eko ilmu kalam itu apa namanya? Ekoteologi. Teknologi. Hmm. Ekoteologi. Ekoteologinya Muhammadiyah terkait dengan pandangan Muhammadiyah terhadap lingkungan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang jadikan pendekatannya ini pendekatan Bayani, Burhani dan Irfan yang ternyata di dalam apa kesepakatan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tahun 2000 memang sudah Muhammadiyah dalam merumuskan fatwa-fatwanya, dalam merumuskan apa namanya ajaran-ajarannya untuk diikuti oleh warga Muhammadiyah, menggabungkan ketiga ketiga pendekatan ini, pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani. Menurut Profesor Samsul Anwar almarhum, almarhum ya benar ya, kalau nggak salah, eh, apa namanya Al-Maghfur lah, Wakil Ketua Umum Muhammadiyah. Jadi beliau mengatakan bahwa pendekatan Bayani ini pendekatan yang mengacu kepada teks kitab suci dan juga kepada teks Al-Quran secara eksplisit. Ini biasanya kalau oleh Muhammadiyah digunakan terkait dengan hukum yang berhubungan dengan ibadah, hukum-hukum ibadah. Ini berarti hukum sholat, gitu ya, hukum apa? Zakat, hukum haji, bagaimana wudhu, bagaimana kunut apa tidak kunut, gitu dan seterusnya. Jadi menggunakan pendekatan bayani ini gitu, terkait dengan apa namanya? Terkait dengan ibadah-ibadah yang bersifat formal. Kemudian yang berikutnya pendekatan Burhani yang mendorong umat Islam untuk memahami makna dan tujuan di balik setiap amaliyah melalui nalar. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang bersifat muamalah, menggunakan hal yang seperti ini. Atau terkait juga dengan hal-hal tertentu yang memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kalau misalnya eh, amaliyah yang terkait dengan amaliyah tertentu yang menurut pandangan Muhammadiyah tidak bersumberkan atau di Al-Quran dan hadisnya tidak secara eksplisit disebutkan, nah mereka lebih mengedepankan aspek burhani ini untuk menjadikan rujukan. Beliau mencontohkan ketika penentuan awal Ramadan. Nah, Muhammadiyah menggunakan pendekatan burhani, gitu. Jadi beliau tidak menggunakan hadis Nabi yang berbunyi sumu biru yatihi wa aftiru biru yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan sabit, kemudian berbuka juga
dengan melihat bulan sawit, Lebaran juga dengan melihat. Tapi ia menggunakan nalar ini, menggunakan hukum kausalitas, menggunakan hasil temuan ilmiah bahwa dewasa ini ilmu pengetahuan sudah canggih, jadi sudah dapat menemukan bagaimana peredaran materi bulan, sudah dapat dihitung secara presisi, kemudian mereka menetapkan awal bulan dan eh, akhir bulannya melalui pendekatan burhan ini. Kemudian yang berikutnya, Irfani ini kaitannya dengan hal-hal yang bersifat spiritual dan pemahamannya secara dengan pemahaman yang secara mendalam tentang hubungan individu dengan Tuhan. Nah, nanti akan ada beberapa contoh disajikan di dapat. Nah, Muhammadiyah menggunakan ketiga apa namanya? Secara ini ya, semua saya yakin yang lain ormas yang lain pun menggunakannya. Ya, tapi kalau sependek yang dibaca, Muhammadiyah secara tegas menyebutkan tiga pendekatan ini dalam menetapkan hukum-hukum terkait dengan apa atau dalam hal menemukan kebenaran Ya, ini ada kan pulang cuy ya. di dalam apa namanya di dalam Iya, ijtihadnya melalui majlis tajih dan tajdidnya. Bagaimana implementasi? Ini kita masuk ya, udah memang udah saatnya untuk selesai. Implementasi pendekatan Bayani dalam ekonomi Islam. Pendekatan Bayani memiliki beberapa karakteristik, di antaranya menempatkan teks sebagai kebenaran mutlak. Kita setuju ini ya. Kemudian menekankan pada otoritas teks-teks agama, Al-Quran, hadis, kemudian apa karya-karya hasil ijtihad para ulama. Kemudian memungkinkan pemahaman yang konsisten dan terstruktur terhadap prinsip-prinsip agama ya, yang diturunkan di dalam apa namanya usul fikih, kaidah fikih dan seterusnya. Kemudian implementasi dalam ekonomi Islam ya, antara lain misalnya ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Prof. Nisno gitu ya, terkait dengan salah satu dari Maghrib ya, yang kita paham banget ya. Maisir, goror, haram, riba gitu ya. Ya. Kemudian B-nya batil. Kan tadi dibacakan ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, bahwa jangan mengkonsumsi, memproduksi dan mendistribusikan harta di tengah-tengah kita dengan cara batil. Nah, ini dari teks kitab suci kita temukan. Dan tadi juga hadisnya juga sudah di apa sudah dikutipkan, sudah dibacakan. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas bantuannya nih. Jadi saya tidak perlu membacakan lagi. Hadis tentang riba juga tadi sudah dibacakan gitu. Bahwa sama semuanya gitu ya, pemilik banknya, kemudian orang yang bekerja di banknya, kemudian notaris yang ikut terlibat apa namanya menghadiri menjadi saksi dalam transaksi, bahkan eh, satpamnya sama juga gitu, Sami. satpam sama sama juga ya. Kemudian ya sawa sih semuanya ya. Kemudian berbagai akad dalam ekonomi Islam kita juga dapat menemukannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan banyak lagi terkait dengan bagaimana pendekatan Bayani dalam ekonomi syariah ini. Atau misalnya kalau dalam ekonomi makro, saya tadi bacakan Quran surah Al-Balad ayat terakhir ya. Watawasobil haqqi watawasobil marhamah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kasih sayang. Nah, ini kalau pakai aksiologi gitu. Tinjauan aksiologi bahwa tujuan ekonomi Islam itu tujuannya berdasarkan Quran surat Al-Balad adalah untuk menciptakan kasih sayang di tengah-tengah umat manusia. Jadi bagaimana pemerintah sayang kepada rakyatnya, ya. Dengan Hmm. membuat jalan tol ya, membangun IKN, ya kemudian apa PSN, Proyek Strategis Nasional, PIK 1, PIK 2 gitu ya. Kemudian rakyat juga sayang kepada pemerintahnya, rela ditarik pajak 12% kan gitu ya. Gitu. Itu contoh dalam apa namanya kajian ekonomi makronya. Itu watawasobil marhamah. Kemudian juga kalau ekonominya ekonomi dua sektor, jadi pemerintah apa namanya
produsen sayang kepada konsumen. Jadi memberikan harga yang wajar, kualitas yang terbaik. Kemudian konsumennya sayang juga kepada produsen gitu ya, tidak rewel, tidak nawar yang berlebihan gitu. Menerima apa adanya, tidak komplain yang apa namanya berkepanjangan, apalagi mempolisikan produsen yang dianggap membahayakan konsumennya. Itu yang apa namanya salah satu rujukan implementasi Bayani berdasarkan Al-Quran itu bahwa tujuan ekonomi syariah antara lain adalah watawasaw bil marhamah. Gitu ya. Menarik nih tafsirnya Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini. Jadi menurut Buya Hamka, marah dari kata watawasaw bil marhamah diambil marhamisme. Jadi di samping ada ekonomi kapitalisme, ada ekonomi sosialisme, nah ada ekonomi Islam. Ekonomi kita itu ekonomi marhamisme. Ekonomi yang menjunjung tinggi apa namanya kasih sayang antar para pihak dalam ekonomi, baik ekonomi skala kecil maupun ekonomi skala besar. Nah, berikutnya implementasi pendekatan Burhani dalam ekonomi Islam. Kita rujuk lagi nih. Pendekatan Burhani memiliki beberapa karakteristik, yakni berbasis pada akal dan empiris. Jadi rasionalisme dan empirisme ya. Kemudian menggunakan logika tradisional dalam pembuktian kebenaran. Silogisme ya, yang dulu belajar mantik itu, yang apa namanya? Gimana? Yang al-insan, hayawan, hayawan, Ya, eh menafikun. gimana? Yang natik ujung itu, Prof? Ya, Gimana? al-insanu hayawanun natikun. Nah, kayak gitu. Jadi natijan itu Hmm. al-insan hayawan natik gitu. Hmm. Nah, kemudian berlandasan keruntutan logika, bukan teks atau pengalaman. Jadi logis itu menjadi apa? Menjadi ciri utamanya. Kemudian menempatkan hukum kausalitas sebagai unsur terpenting. Kemudian berpihak pada potensi bawaan manusia secara naluriah, nalar, nah. Kemudian indrawi atau eksperimen dan juga secara konseptual. Implementasi dalam ekonomi syariah, bagaimana misalnya hasil penelitian ini mahasiswa-mahasiswa di hukum ekonomi syariah ya. Jadi misalnya ada motivasi kerja SDM dikaitkan dengan apa namanya salary gitu ya. Kemudian apa pengaruh lingkungan terhadap minat berusaha ya dan banyak lagi. Jadi bagaimana setelah membaca di tengah-tengah masyarakat kemudian lahirlah ilmu, lahirlah kebenaran. Eh, Kalau saya dulu waktu di kampung mengamati ya, di daerah di satu RT yang di RT tersebut eh, tempat packing apa tempat mengumpulkan hasil-hasil pertanian. Nah, rata-rata mata pencahariannya dagang. Hmm. Iya, iya. Ya, secara sederhana gitu saya dulu melihatnya. Ya, jadi eh, ada tuh, jadi ada namanya Jalan Sagak kampungnya. Itu memang tempat apa para petani apa memanen hasil taninya. Ya, rata-rata di situ dagang, mulai dari yang dagang minuman, dagang makanan, dagang apa namanya bakso dan lain sebagainya gitu. Kemudian, nah daerah-daerah yang tidak menjadi tempat apa tempat dikumpulkannya hasil pertanian, mereka kerjanya jadi buruh tani. Ya. Hmm. Jadi lingkungan ternyata mempengaruhi eh, status ekonomi masyarakat. Atau misalnya daya tahan orang laut, orang pantai dibandingkan dengan orang gunung berbeda karena lingkungan yang membentuk misalnya. Nah, hasil itu ada hukum kausalitas, hukum alam yang bisa dianggap menjadi patut diduga menjadi kebenaran seperti itu. Nah, terakhir implementasi udah terakhir ya, udah alhamdulillah. Implementasi pendekatan Irfani dalam ekonomi Islam. Ciri pendekatan Irfani terletak pada dasar ontologisnya yaitu wahdatul wujud ya tentang kesatuan wujud yang apa yang suka kalau dalam tarekat Naksabandiyah biasa di apa dilagukan ya la ilaha illallah
la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Jadi teori wahdatul wujud ini apa namanya melahirkan bahwa segala sesuatu harus merujuk kepada Tuhan. Karena kita minallah, kemudian ilallah, harus billah. Nah, gitu ya. Kemudian bentuk irfani dalam ekonomi Islam, pertama, harus ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan ketika membeli, ihsan ketika menjual, ihsan ketika memproduksi, ihsan ketika mendistribusikan, dan ihsan dalam segala kegiatan ekonominya. Kemudian yang berikutnya, pilih ihsan. Kenapa? Ihsan ini dikaitkan dengan aspek irfani. Ini merujuk kepada hadis Nabi tentang ihsan, ya. Yang ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan. Nah, Nabi menjawab, anta budallah anaka taroh. Jadi eh, pasti kita akan melakukan yang terbaik karena kita selalu dilihat Allah, merasa dilihat Allah. Bahkan kalau imannya sangat tinggi, dia melihat Allah secara kasyaf gitu. Dan iktisyaf katanya begitu. Kemudian yang berikutnya ada pilihan yang memilih yang terbaik. Jadi ketika ada beberapa pilihan maka memilih yang terbaik. Misalnya di salah satu fatwanya Muhammadiyah, hasil apa namanya tarjihnya, ketika di dalam ekonomi kreatif misalnya ada pertunjukan tari yang kemudian dalam pertunjukan tari itu berpakaian tradisional yang membuka aurat, bukan pertunjukan tarinya yang dilarang, tapi auratnya yang ditutup. Nah, jadi dipilihnya apa? Bukan menghentikan ekonomi kreatifnya, gitu ya. Tapi ekonomi kreatifnya tetap jalan, tapi harus diislamisasi, gitu ya. Diislamkan, gitu. Jadi kreativitasnya diislam. Itu pilihan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah penting terkait dengan implementasi irfani dalam ekonomi Islam adalah konsep zuhud dan warok. Ini apa namanya di kalangan Muhammadiyah disebutkan seperti itu. Jadi zuhud memilih akhirat gitu ya dengan tidak mengorbankan dunia. Gitu ya definisi zuhud yang Ya. berdasarkan hadis gitu ya. Yang Hmm. zuhudlah kepada Allah maka Allah akan suka gitu. Dan zuhudlah, gimana sih bunyinya? Zuhudlah apa yang ada pada manusia maka manusia pun suka. Hmm. Kemudian yang berikutnya ya menjadi keistimewaan dari warok misalnya. Warok warok di dalam konsumsi, ya. Oh, ya sudah mafhum ya bagaimana warok dalam konsumsi. Meskipun kita mampu membeli banyak makanan gitu, tapi kita membatasi gitu karena masih banyak orang lain yang tidak bisa makan misalnya. Kemudian keistimewaan pendekatan Irfani terletak pada penekannya pada kehalusan akhlak dan penyucian jiwa dalam segala hal, termasuk di dalam ekonomi syariah. Sehingga kita tahu bahwa gayah tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah akhlak, ya, yang cirinya rabbaniyah, insaniyah, akhlakiyah, wasatiyah, waqiyah, dan ya yang lainnya gitu ya, tergantung siapa yang menulisnya gitu. Kamu ini simpulannya. Simpulannya bahwa eh, ada kesenyawaan antara Bayani, Burhani, dan Irfani. Sehingga dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, maka harapannya akan kita temukan bangunan Islam, bangunan ekonomi Islam yang utuh, yang sempurna, yang paripurna, yang tidak sektoral, yang digugat di sana sini karena itu mah sama aja dengan ekonomi yang lain gitu ya. Hanya ditambahkan zakat, infak, sedekah saja. Itu kan salah satu statement yang mendiskreditkan ekonomi Islam. Nah, sama aja ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain. Bedanya cuman ada zakat, infak, dan sedekah. Itu barangkali Prof yang itu yang dapat disampaikan untuk bahan diskusi gitu ya. Dan nanti Prof tolong yang apa memberikan
apa memberikan arahannya nih kalau ada banyak yang berkembang di dalam diskusi kita kali ini. Jadi saya sangat tertarik dengan apa dengan konsep ini ya, konsep Bayani, kemudian Burhani dan Infani dalam melihat segala sesuatu yang kemudian eh, mudah-mudahan kita bisa menemukan ilmu pengetahuan yang utuh sebagaimana hasil berfilsafat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nadang luar biasa sekali. Ini levelnya makomnya kayaknya udah ini mursyid ini nih al-awwal kayaknya ini. Masya Allah. Sudah lancar nih TKN-nya ini ya. Masya Allah. Barakallahu fikum wa baraka fi ilmik. Terima kasih Pak Dr. Nandang luar biasa sekali ya. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi topik kita ini hari ini sebenarnya bicara tentang epistemologi. Ya ini ada beberapa mahasiswa satu juga. Terima kasih ada Pak Nur Hadi juga dari Lampung nih, jauh nih ya. Terima kasih Pak Kepala KUA kita nih. Kita bicara tentang epistemologi, ya, di mana epistemologi itu kalau secara sederhana saya selalu menyebutnya adalah teori ilmu pengetahuan, gitu ya. Sehingga kemudian yang kita kaji ini sebenarnya kalau di hukum keluarga Islam ataupun juga di ilmu pendidikan agama Islam juga, gitu ya, dan juga di ilmu ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu yang paling mendasar itu adalah tentang ilmunya. Kenapa? Saya pernah selalu menyampaikan ya, ada salah satu profesor dari salah satu perguruan tinggi negeri ya di Jakarta, pendidikan mengatakan ya profesor pendidikan, beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam itu tidak ada gitu ya. Yang ada itu adalah ilmu pendidikan. Nah, ini berarti harus paham tentang epistemologi Islam. Kemudian banyak juga orang mengatakan nggak ada ilmu ekonomi syariah itu nggak ada, tidak ada ilmu ekonomi Islam. Yang ada itu hanya ilmu ekonomi. Nah, berarti dia harus belajar tentang epistemologi Islam. Demikian juga hukum Islam atau hukum keluarga Islam gitu ya. Hukum keluarga ya udah hukum keluarga itu toh ngambilnya juga dari family law misalnya gitu kan ya. Ini menjadi kajian yang sangat menarik nih. Mungkin Pak Dr. Rana saya mau nanya ada 3 pertanyaan nih sebelum nanti saya berikan kesempatan yang lain untuk bertanya karena ini menurut saya itu penting gitu ya kaitannya dengan mungkin Islamic epistemology ya atau epistemologi Islam. Tadi saya sudah masukkan di chat room. Mungkin saya minta ini ya apa sih enlightenment ya pencerahan nih dari Pangersat di Bandung ya perkawis maba di asyara ya fil ilmi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan antara epistemologi yang ada dari barat kemudian kita kaitkan dengan teori ya misalnya di Ibnu Malik ya Alfiah itu tentang maba di asyara itu seperti apa korelasinya Prof nih? Apakah mungkin bisa saling terkait dan di dalam maba di asyara di situ terkandung Burhani, Irfani ya kemudian juga tadi ada tajribi juga ya bayani juga gitu seperti apa Prof kira-kira korelasinya nih antara epistemologi ya dari Yunani gitu ya dengan epistemologi Islam yang mungkin boleh diwakili dari teori tentang Mabadi Asyaro ini apa Ibnu Malik ini silakan Prof dalam mungkin Ya, 3-5 menit saja Prof. ya, baik. Terima kasih. Jadi keingetan ya zaman dahulu kala gitu, tentang Mhm, mabadi yang ini. Jadi setiap kita ngaji mhm, diawali dengan mengkaji hal-hal dasarnya ini. mhm, Ya, yaitu warisan apa namanya warisan eh, apa ilmuwan. Boleh juga disebutkan filsuf gitu ya dari kalangan kita dari umat Islam. Mereka sudah membuat pakem terkait dengan epistemologi ini gitu ya. Teori-teori ilmu pengetahuan dirujukan kepada 10 ini. Jadi kepada setiap pembelajar dianjurkan untuk memahaminya, memahami definisinya gitu ya agar menjadi beda dengan yang lain, bisa agar jelas gitu ya. Kemudian akan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Eh, yang kajian tentang definisi ini misalnya tentang hakikat sesuatunya kalau di dalam kajian ilmiah kita di dalam membuat karya ilmiah pada aspek ini misalnya dari aspek madahnya dari aspek objeknya menjadi kajian juga di kajian aspek ontologisnya ya. Sesuatu yang ada kemudian menjadi atau mungkin ada objeknya kemudian dibahas secara mendalam yang sudah ada itu kemudian dalam apa namanya dalam satu hal ranah ontologis di hal yang lain juga ada pada ranah epistemologis ini. Jadi memang apa namanya ini kekhasan gitu ya. Kekhasan dari
para ulama kita mengajarkan kita tentang epistemologi yang pengetahuan. Nah ini gitu ya. Dari segala sesuatunya. Kemudian dengan mengkaji ini maka kita akan menjadi jelas, menjadi bisa memetakan antar beberapa ilmu yang kita kaji. Ya, saya dulu pernah kejebak ketika Ketika ujian terbuka, Prof. Mhm. Dijebak oleh dosen pengujinya. Disertasi Anda ini ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah? Nah, kan gitu ya. Betul. Nah, Ya, ya kalau kita kalau kita sudah belajar filsafat ilmu gitu ya, kemudian kita belajar epistemologi, maka gitu ya, dalam kajian eh, ilmu kita di Nul Islam gitu ya, yang dibagi menjadi iman, Islam, ihsan, kemudian akidah, syariah dan akhlak, kemudian kita bisa menjelaskan bahwa di situ ada syariah, syariah itu ada cabangnya ibadah, ada cabangnya muamalah, muamalah nama lainnya hukum ekonomi syariah. Salah satu bahan kajian di ekonomi syariah itu adalah ekonomi syariah itu sendiri. Jadi kan jawabannya tinggal begitu aja ya. mhm. Kalau sedang ujian kan gampang saja kita bisa menjelaskan. Tapi kalau sedang ujian kadang-kadang ngeblank gitu ya. Kayak gimana itu Biasanya ya. menjawabnya gitu. Padahal kan bisa dengan dengan pembiasaan mendistingsi gitu ya. Kemudian Mhm. biasa kita melakukan perunutan, menstrukturkan, Mhm. kan bisa kita menjadi paham dengan pohon faktor ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita tahu alurnya ke sana gitu. Ya sangat ini memang sangat Itu erat ya. kaitannya. Ya, luar biasa sekali. Mungkin untuk teman-teman semuanya, jadi di kitab apa Alfi Ibnu Malik itu ya itu ada namanya Mabadi Asyara. Mabadi Asyara itu prinsip-prinsip ilmu. Ada 10 prinsip ilmu dalam Islam ya. Yang pertama itu adalah batasan definitifnya. Jadi definisinya tadi apa? Ini ilmu ekonomi syariah atau ilmu hukum ekonomi syariah itu definisinya itu harus harus jelas gitu ya. Kemudian juga ruang lingkup kajiannya. Ini makanya teman-teman yang di ekonomi syariah ini harus paham nih, ini loh apa namanya ruang lingkupnya, cakupan dari ekonomi syariah itu ini gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah manfaat kajian. Ya tadi ada aksiologinya. Untuk apa belajar ekonomi syariah? Untuk apa belajar hukum keluarga Islam? Pasti ada manfaatnya. Kemudian juga ada komparasi dan hubungan dengan ilmu lain. Nah, ini tadi kaitannya dengan epistemologi itu. Ya jadi ternyata epistemologinya menurut Ibnu Malik juga ada di situ perbandingan dan hubungan dengan ilmu lain. Ada struktur dari ilmu itu sudah sangat jelas. Kemudian juga keistimewaan dari ilmunya, kemudian para perintisnya. Misalnya ketika kita bicara tentang makosid, pasti bicara misalnya Imam Haramain Al-Juwaini, ya, kemudian Al-Ghazali, kemudian Asy-Syatibi. Mungkin sekarang sampai ke Jasir Audah misalnya, gitu ya. Atau mungkin ada Prof. Nandang ya dari Bandung gitu ya, Amin. ahli makosid dan ayat hadis nih gitu ya. Sampai kemudian nanti ke sebutan resminya, istilahnya, sumber pengambilan kajiannya, hukum mempelajarinya sampai pokok-pokok masalah yang dikaji. Itu adalah mabadi asyara dalam dalam ilmu struktur ya atau epistemologi Islam terkait dengan keilmuan. Jadi yang dimaksud kajian kita hari ini memang kaitannya dengan ini ya, Prof. Nandangnya dengan ilmu. Jadi ketika ditanya, saya selalu tanya mahasiswa nih, Prof. biasanya itu, bagaimana cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan, gitu kan? Ya, itu kan pertanyaan epistemologi ya. Saya ulang lagi pertanyaannya nih ya, buat mahasiswa nih, kayaknya yang HKI dengan sudah pernah tuh. Jadi ketika ditanya bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu ya jawabannya pasti ya dengan belajar Pak gitu kan dengan kita membaca betul itu tapi sangat teknikal sangat teknis gitu ya jadi cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan adalah apa ya tadi bisa dengan metode bayani bisa menggunakan burhani bisa menggunakan nanti kalau sains itu menggunakan tajribi ya kemudian pakai kalau para nabi para aulia itu dengan istilah irfani gitu sampai mungkin ada isyari juga digunakan gitu ya. For example, misalnya ketika kita bicara tentang ekonomi, ya ekonomi itu keempatnya itu bisa tadi ya, mulai dari bayani, kemudian ke burhani, kemudian juga bisa ke irfani, kemudian ke tajribi, ya isyari pun jadi lima malah. Itu cara gitu ya, cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud materi hari ini adalah bicara tentang ilmu pengetahuan. Sebelum ke Pak Nur Hadi dulu, sebelum tanya nih ya, saya mau nanya satu lagi Prof nih terkait dengan Ya, ini tadi ya. Sebenarnya menarik
menarik ya ketika kita bicara tentang misalnya tekstual ya. Kalau tekstual tadi kan menggunakan apa bayani ya, menggunakan bayani. Sebenarnya ada nggak sih batasan yang kemudian bisa dipahami dengan mudah oleh mahasiswa gitu ya terkait dengan oh ternyata ini loh metode yang memang sesuai dengan keilmuannya gitu. Misalnya ekonomi syariah. Ekonomi syariah tadi kan kayaknya sih udah cukup jelas ya. Mungkin yang belum itu tadi ada satu lagi bro. Mungkin yang belum boleh saya tanyakan nih terkait dengan tajribi satu. Ya, yang kedua tadi adalah isyari. Biasa kalau itu beberapa teman-teman dari Nahdlatul Ulama itu selalu menggunakan isyari tuh, gitu ya. Jadi isyari dengan tajribi. Kayak kalau dalam ekonomi syariah kira-kira seperti apa Prof? Ini ya prakteknya gitu. Silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kalau ketika membaca literatur tentang pendekatan eh, Bayani, kemudian pendekatan Burhani dan pendekatan Hmm, Irfani. Nah, tajribi itu masuknya ke salah satu dari pendekatan Burhani. Ya. Baik, pendekatan Burhani itu bisa menggunakan apa rasionalisme kalau di dalam hmm, filsafatnya, bisa juga hmm. pendekatan empirisme. Nah, empirisme itu Hampir. tajribi Hmm, itu. Jadi salah satu metode, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Meskipun tentu ada apa namanya akan digugat lagi nanti ya oleh apa namanya oleh yang berikutnya kaum apa namanya oleh kaum apa setelah positivisme itu tadi ada yang berikutnya post kritisisme ya positivisme, strukturalisme, kritisisme kritisisme. gitu. Kritisisme yang memandang bahwa itu terlalu apa terlalu dasar terlalu dangkal kalau hanya menggunakan apa namanya pendekatan pendekatan empirisme karena tidak semua bisa diempiri gitu ya. Salah Betul, satu bukti betul. nyatanya misalnya mata kita suka tertipu gitu ya. Kemudian rasa kita juga sering tertipu, maka perlu penjelasan yang lain. Jadi menurut aliran kritisisme ya tidak cukup itu, gitu. Tapi harus di apa namanya harus dilakukan melalui pendekatan yang lain yang biasa kita sebut dengan pendekatan kualitatif ya, kualitatif. Jadi ada Jadi kuantitatif, militer versus kemudian Quattrop berikutnya ya. kualitatif, berikutnya gitu. Kemudian Mhm. berikutnya ada mencoba untuk mencoba untuk mensintesiskan, ya, pendekatannya kritisisme. Eh, jadi tajribi itu seperti itu di dalam beberapa literatur yang dibaca. Bagaimana dengan pendekatan isyari? Pendekatan isyari itu ada aspek kemiripannya dengan pendekatan irfani gitu ya. Eh, Betul. yang kita tahu misalnya tokoh dari apa tokoh yang menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan isyari itu kan Ibnu Abbas ya. Ibnu Mhm, Abbas mhm, radhiyallahu anhu. Ketika yang lain berdebat tentang apa makna dari idza jaa nasrullahil fathu. Nah, kemudian mhm, di akhir kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh pemilik forum itu yakni Umar bin Khattab. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini adalah penanda bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Itu mhm, menggunakan isyarat yang ada di apa di ayat tersebut bahwa aspek isyaratnya yang dicarinya bukan lagi aspek ibaratnya, bukan lagi eh, apa setelah ibarat itu ibarat kemudian ada ibroh, ada apa lagi yang empat itu Prof? Ada yang di yang Al-Tunas itu itu ya. Mhm, mhm. ibroh, kemudian berikutnya eh, isyarah, dilalah, Syarah. Mhm, kemudian mhm, iktidok ya nah gitu. mhm, Nah ini dari isyaratnya bukan dari ibaratnya. Isyaratnya apa di sini? Oh ditemukan bahwa isyaratnya adalah ini adalah penanda datangnya ajal Rasulullah SAW. Dan yang menjadi slogan di kalangan ulama yang menggunakan pendekatan tafsir isyari atau pendekatan ilmiah melalui mhm, pendekatan sufisme ini gitu ya. Jadi bagi orang yang tidak pernah menyelam jangan cerita kedalaman lautan gitu ya. mhm. Iya. Jadi jadi ketika mereka misalnya memberikan ini kawan saya ini pengalaman kawan saya kan pengalaman ya pengalaman batin seorang guru yang ini betulan ini orang Nahdien memang
Jadi ada seorang santri dari Tebu Ireng, kemudian dia punya menantu, nah menantunya mendapatkan ujian. Nah, apa kata sang mertua yang kebetulan kiai yang lulusan Tebu Ireng tersebut, kata saya jangan risau, jangan khawatir, baca gitu ya satu harinya surat Alam Nasroh 5.000 kali. Nah, gitu aja. Alhamdulillah, langsung terbuka kali dadanya hatinya gitu. Iya. Dan ternyata gitu ya, baru beberapa hari dia mengamalkan itu, kata kawan saya itu, saya dipertemukan dengan saya. Gitu. Ternyata saya dipertemukan dengan Ustadz katanya. Ini apa? Waktu itu saya sedang mencari dosen agama Islam satu lagi untuk di Teluk, gitu ya, untuk tandem saya. Kepikir bahwa di masjid itu, oh di masjid saya itu ada Ustadz satu lagi, gitu ya, Ustadz muda, Ustadz muda di masjid. Dia lulusan apa? Kuliah S2. Ya udah aja saya tawarin. Jadi dia langsung cerita ke saya. Saya lagi ini lagi itu tuh. Mertua saya bilang, jangan risau, la takhaf wala tahzan. Gitu. Innallaha ma'ana. Baca aja Al-Nasr sehari 5.000. Kan kita tidak perlu nanya kenapa harus 5.000. Gitu. Udah aja bacakan 5.000. Isyarat-isyaratnya. Banyak gitu. Kalau Prof juga kan dibilang begitu dulu. Prof di dalam Iya. Al-Quran kan apa dalam hadis Nabi baca zikir itu 33, 33, 33. Tetap kenapa ada yang zikirnya banyak? Apa kata beliau gitu. Ente mah kurang piknik katanya. Ente kurang piknik. Dalam Al-Quran disebutkan wazkurullah dzikran katsiran. Oh, zikirlah dengan zikir yang banyak gitu ya. Dari cek guru kudu 1.000 hiji ya, 1.000 hiji kan. Itulah pengalaman batin. Nah, para ulama yang dalam apa? Dalam pandangan hasil pengalaman dia memang itu kebenaran. Jadi ketika dia membaca Alam Nasrul 5.000 kali, kemudian dapat solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya. Dan ketika digugat, ya slogannya begitu. Bagi yang tidak pernah menyelam, jangan bicara ke dalam lautan. Menyelam dulu lah. Gitu. Makanya terkait dengan itu, metode apa sumber tafsir yang disepakati kan dua ya. Tafsir Bil Mansur sama tafsir eh Bil Ra'yi. Sementara Bil Syari debatable. Ya, tapi asik juga baca gitu. Bahkan ketika yang menjadi rujukan apa dalam beberapa literatur tentang metode Irfani, pendekatan Irfani juga yang dirujuknya salah satunya ya Ibnu Arabi dan Ibnu Iya, Tafsir betul, Bil betul. Syari. Gitu, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Terkait tadi ya, menarik ya. Sebenarnya kalau kita ingin mendalami tentang apa, tentang Irfani atau metode Irfan itu sebenarnya sangat detail sekali dan sangat banyak ya. Karena mungkin agak sedikit apa ya, mungkin kesannya itu kalau baru itu kayak tadi subjektif gitu ya, subjektif dan mungkin memang dia tidak rasional karena memang Mm-mm. Irfani tadi itu ya. Dan tadi memang butuh sebagian memasukkan Irfan itu dengan Isyari. Tadi juga memasukkan tajribi dengan Burhani gitu. Ya. Walaupun ada juga yang mengatakan kalau Burhan itu dia non material, sementara kalau tajrib itu dia yang saintifik atau material. Kalau isyari itu ya memang tanda-tanda. Kalau Irfan itu seolah-olah tuh kalau saya pahami tadi ya, mungkin kalau Irfan itu seolah tuh dia adalah para nabi, siddiqin, syuhada gitu ya, aulia gitu. Yang mereka memang kayak semacam mungkin kalau sekarang itu kayak ilham lah gitu ya. Kalau itu kan biasa contoh itu wahyu, tapi tadi kemudian ternyata bisa juga dikembangkan menjadi Irfan itu dalam konteks tadi ihsan, kemudian zuhud, kemudian warok gitu ya. Nah, tadi saya kaitkan juga kalau ingat bicara tentang warok ya, itu kaitannya dengan sekarang lagi tren nih Prof nih namanya itu frugal living gitu ya, Ya apalagi di benar. tengah naiknya pajak 12% ini kan ya. Jadi frugal living itu menjadi tren apa di masyarakat nih, masyarakat perkotaan terutama gitu ya. Kalau orang desa sih sebenarnya udah biasa gitu ya. Jadi nggak perlu pakai frugal living lagi karena memang frugal living itu kan konsepnya itu ya sekarang itu ada istilahnya ini ada FOMO, ada YONO namanya itu. Ada FOMO, ada YONO. Jadi konsep kalau di apa sih istilahnya itu kalau yang FOMO itu jadi dia hidup sekali maka apa yang mau diinginkan itu dibeli gitu kan ya. Nah, tapi kalau YONO itu dia istilahnya itu beli sesuatu yang memang hanya bermanfaat saja.
Gitu. Jadi konsep ini menarik dan tadi tentang ya ternyata Islam itu sudah punya zuhud, sudah punya waro dan kita ya perlu tadi lah menggali terus gitu ya. Oke, kita kasih kesempatan Prof. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi Prof. Walaupun saya ingin banyak banget belajar dari Prof nih karena terkait dengan apa epistemologi ini. Kita berikan kesempatan nih yang mau bertanya. Tadi kayaknya ada yang mau nanya di chat room, Prof. Ini kayaknya ini nanti ingin bertanya nanti terkait dengan ini ya, dengan apa, dengan ekonomi syariah, kemudian juga tentang hukum ekonomi Islam dan sebagainya. Ini dipersilahkan nih. Siapa nih? Kang Karji nih, mangga pada naros ke Pak Ustadz. Mangga silahkan, boleh bertanya. Pak Nur Hadi juga kami persilahkan nih, biar gantian nih. Silahkan. Terkait dengan epistemologi atau yang lain juga boleh. Tentang ekonomi syariah juga boleh. Silahkan. Iya. Belum berani, Pak. Ah, Nanti aja. oke. Jadi ini Belum juga berani, mungkin, Pak, untuk bertanya. Nanti iya aja. ya, iya. Silakan kalau mau bertanya boleh. Kalau enggak, ini mungkin ada tambahan juga tadi, Prof. Melanjutkan tadi, Prof. Jadi anggapan di masyarakat ini terkait dengan ekonomi penting sekali. Ini saya ulang-ulang terus dan mungkin rekamannya kita ulang terus nih. Jadi pertanyaan saya begini, Pak Dr. Nandang nih, Pak Ustadz. Jadi ada anggapan di masyarakat tadi bahwasanya tadi bunga bank ribawi konvensional itu sama dengan bagi hasil yang ada di bank syariah. Ya bahkan mungkin menganggap ya tadi riba itu ya nggak ada masalah gitu ya. Kemudian juga anggapan bahwasannya ekonomi syariah itu ya sama saja dengan ekonomi konvensional. Mungkin boleh kasih pencerahan kami dalam perspektif epistemologi, Prof. Mungkin kayak gimana sih sebenarnya? Apa sih bedanya? Apakah sama atau tidak? Silakan Prof dalam 3-5 menit, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sering kali muncul, gitu. Apalagi gugatan-gugatan dari ekonom konvensional. Saya lama bergaul dengan apa dulu dengan ketua prodinya S3 Ekonomi Unpad gitu, Hmm. yang dia dosennya Prof. Anton tuh, waktu Prof. Anton S3. Mhm. Jadi gimana dia? Jadi dia bilang Mhm. sama aja apa bedanya, katanya nggak ada beda sama sekali gitu antara apa namanya Mhm. apa namanya Ekonomi ekonomi syariah syariah dengan dengan ekonomi ekonomi konvensional. konvensional, antara Mhm. apa namanya antara bank syariah dengan bank Mhm. konvensional. Dan perkataan yang seperti itu memang perkataan dari zaman dahulu kala, gitu. Jadi Hmm. pada zaman Al-Quran turun juga mereka bilang, gitu, bahwa zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mislu riba. Yang demikian itu karena Mhm. memang mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Gitu. Kemudian sama Allah dibantah langsung wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena menurut Allah beda. Ini kalau di mata kuliah Ulumul Quran ayat ini biasa sama saya dipakai contoh untuk anak-anak hukum ekonomi syariah tentang mujadalah, ya, Mhm. ilmu jadalul Quran. Bagaimana Allah bermujadalah dengan orang-orang kafir Quraisy yang menghalalkan bunga, yang menghalalkan riba, yang mereka mengatakan bahwa sama apa riba dengan jual beli, sama-sama menguntungkan, gitu kata mereka, gitu, gitu ya Mhm. aksiologisnya. Tapi kemudian sama Allah dibilangin bahwa tidak sama, beda karena yang satu mah menguntungkan, yang satu mah tidak. Ini bertentangan dengan salah satu asas dalam ekonomi syariah, asas tabadulul manafi, gitu. Jadi asas tukar menukar manfaat. Jadi kalau jual beli tukar manfaatnya sempurna, gitu. Tukar menukarnya yang tam, gitu. Sementara kalau tukar menukar manfaat antara eh, pengambil riba dengan yang apa namanya memberikan riba, itu kan pada akhirnya pasti bagi yang mengambil riba itu dapat manfaat, sementara yang meminjamnya tidak selalu dapat manfaatnya pada saat itu boleh jadi, tapi di kemudian hari justru mudarat. Dan secara empiris, gitu, kalau kita, jadi ini menarik ya, Prof. Ya. Jadi bisa Mhm. melakukan pendekatan eh, eh, bayani, gitu. Kemudian bisa Mhm. juga kita lanjutkan ke pendekatan burhaninya, bahwa bagaimana di Iya. lapangan bisa diteliti di lapangannya gitu, bahwa eh,
saya sudah mengalami sendiri gitu ya. Nah, kaitkan juga dengan Irfani gitu. Hmm. Mengalami sendiri ketika saya melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah gitu ya. Dan beneran saya merasakan kelembutannya, merasakan apa namanya ketika pernah nunggak bayar juga kita kasih tahu nanti akan digabungkan dengan apa cicilan di bulan depan. Entah kebetulan atau memang semua lembaga keuangan syariah seperti itu. Memang sangat santun gitu ya. Dan bunga, maaf bukan bunga Bagi hasil. apa yang apa yang kalau telat bayar itu denda ya. Hmm. Ah, benda takwidnya ya. Iya, dari sisi dendanya, denda itu dalam bahasa ekonomi syariahnya apa? Ada takwid, tikop. Nah, takwid ya. Jadi Mhm, dendanya itu eh, kan denda sebatas untuk biaya untuk eh, tagihan, biaya untuk mhm, mengganti apa yang ya apa yang harus dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Sementara kalau di lembaga keuangan konvensional itu kan terus maju, terus jalan. Ya, aspek itu. mhm, Jadi memang dari sisi situ saja, dari sisi pengalaman, kemudian dari sisi di lapangan memang beda. Beda antara pakai skema bunga dengan pakai skema yang bukan bunga. Sederhananya, kalau dalam praktek dalam bangunan syariah, kalau riba itu memang akadnya akad riba gitu ya, yang kemudian ada nilai lebih yang diterima, sementara di lembaga keuangan syariah atau bank syariah menjadi pembeda, kan akadnya beda, lain-lainnya bukan hanya akad qard, tapi ada akad pembiayaan, bisa yang berbasis jual beli gitu ya, dengan merobahah, kemudian salam istisna, ada yang berbasis kerjasama seperti mudharabah, kemudian musyarakah, muzar dan lainnya. Jadi memang dari sisi akad kemudian jadi lain. Jadi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat beda gitu, kalau bank konvensional itu akadnya satu aja gitu ya, akad apa namanya pinjam meminjam kemudian berdampak kepada utang kemudian bunga, sementara di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah akad-akadnya kan lain, ada akad kuat tersendiri, kemudian biasanya untuk akad apa namanya untuk yang bersifat konsumtif, kemudian ada akad-akad yang lain, akad bisnisnya justru seringkali lebih menguntungkan, bisa dicoba gitu ya. Kemarin saya habis dapat apa mengkonversi bank membantu konversi koperasi konvensional di satu perusahaan menjadi koperasi syariah. Jadi ketika dia minta apa minta penjelasan ke pusat layanan syariahnya Unisba, kebetulan saya yang diminta untuk mendampingi. Kemudian kita berikan apa namanya berikan perbandingan kemungkinan keuntungan menggunakan bunga gitu ya, apa pinjaman dengan bunga dengan pembiayaan menggunakan aneka ragam akad, dengan akad kafalah, akad apa murabahah dan sebagainya. Oh, ternyata kata eh, pengurus koperasinya, oh iya ya kita bisa mengambil keuntungan melebihi dengan keuntungan melalui skema skema bunga aja. Ternyata bisa leluasa menentukan margin keuntungan, menentukan apa namanya menentukan nisbah bagi hasil gitu ya, disepakati dengan dengan nasabahnya, bahkan nasabah anggota ya, anggota koperasi yang mapan sebetulnya dia rela-rela saja memberikan keuntungan yang banyak kepada koperasi karena motifnya motif untuk menolong sesama anggota koperasi. Itu salah satu pembeda akan kerasa ketika dipraktikkan, bukan hanya dibaca secara teori gitu ya. Kerasa banget gitu ya. Itu Prof. Berarti kalau terasa itu udah pakai metode Irfani itu berarti Prof ya, kayaknya ya. Nah gitu makanya itu. Betul betul. Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Jadi ini khusus yang mahasiswa baik itu ekonomi syariah, hukum keluarga Islam ataupun juga apa pendidikannya. Jadi ketika ditanya apa sih bedanya antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, apa sih bedanya antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, asuransi syariah dengan asuransi konvensional, kalau perspektifnya tadi epistemologi Islam gitu ya, maka boleh kita lihat pertama dari sisi bayani. Bayani itu berarti penjelasan dari teks Al-Quran
hadis dan juga akwal ulama ya. Kemudian kalau dari sisi burhaninya itu adalah ya pengalaman yang ada di masyarakat, empiris yang ada di masyarakat, bahwasanya ya sebenarnya yang lebih adil dan menenteramkan itu ya istilahnya itu apa, prinsip syariah. Ya kemudian irfaninya tadi mungkin akan terasa gitu ya, akan terasa. Dan tadi efek-efek yang oh ternyata bunga bank itu bikin hidup itu tidak nyaman gitu ya, bikin hidup itu membuat hidup itu tidak tenang ya. Bahkan itu banyak kasus-kasus ketika orang itu dia apa istilahnya itu terlibat pada riba gitu ya, pada gharar batil dan sebagainya, itu justru malah hidupnya itu malah hancur gitu. Itu mungkin akan kelihatan di sisi Irfannya itu ya, baru tadi aja ya. Selain juga Ya, nanti kalau pendekatan sebenarnya itu udah cukup tuh kayaknya itu. Jadi nanti teman-teman semuanya harus bisa mendalami Bayani, kemudian Burhani, ya termasuk juga mungkin tajribinya juga tadi dengan Irfani dan Isyari. Oke, terakhir nih, Pak Karji mau nanya nggak nih? Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Prof. wabarakatuh. Ini banyak ilmu yang saya dapatkan dalam diskusi malam ini. Ini juga ada pembelajaran buat saya mengenai pandangan Islam terhadap jual beli ya, khususnya di ekonomi. Tadi bicaranya ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional, bank konvensional gitu ya. Nah, saya lihat sekarang itu udah merabak yang namanya marketplace ya, jual beli online gitu kan. Nah, sedangkan yang namanya jual beli itu harus saling bertemu, melihat barang dan sebagainya gitu ya. Di sisi lain juga eh, perlu adanya transaksi seperti transfer seperti itu secara itu bagaimana Islam memandang praktek pembayaran online seperti itu, seperti transfer ataupun bank, eh, transfer bank ataupun dompet digital dalam transaksi jual beli ini. Pandangan Islam memandang itu seperti apa gitu? Apakah memang sah atau tidak gitu jual belinya atau gimana gitu? Apakah memang ada yang disebut dengan tadi itu kalau nggak salah goror gitu kan, ketidakjelasan yang di dalam Islam. Itu mungkin Prof, pertanyaan yang bisa saya ungkapkan pada kesempatan malam ini. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih nih Kang Assalamualaikum Kardi ya, warahmatullahi tetap wabarakatuh. belajar nih, keep studying nih. Jadi pertanyaan tadi terkait dengan ini ya, Pak Rutranandang ya, Prof ya, terkait dengan apa, jual beli online nih ya, ada unsur korot, kemudian juga nanti ada batasannya juga seperti apa. Apalagi kalau zaman sekarang nih, saya pernah buat tulisan di artikel jurnal itu tentang ini, akad transaksi ini apa, virtual property. Jadi kalau anak-anak itu kan virtual property itu kan kepemilikan, tapi bendanya itu nggak ada gitu. Kita beli pulsa, kita beli SIM, kita beli mungkin kalau di metaverse itu udah apa lahan yang nggak tahu di mana gitu kan ya. Silakan Prof langsung aja. Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Kemudian apa namanya langsung langsung ke permasalahan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan sangat aktual gitu ya pertanyaan itu. Ya tentang jual beli atau yang sejenisnya melalui platform online ya, eh, tidak luput dari pandangan Majelis Ulama Indonesia ya. Sehingga MUI, DSN, Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia sudah menurunkan fatwa terkait dengan hal tersebut. Bahwa hal tersebut bisa apa namanya dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat misalnya ketika tadi kata Kang Karji ya bahwa di situ ada goror gitu ya. Nah, bagaimana agar eh, dugaan goror itu atau aspek goror itu menjadi tidak ada. Misal spesifikasi barangnya ditetapkan gitu ya. Kemudian juga apa namanya eh, pembayarannya dijelaskan, kemudian pengirimannya dijelaskan, sehingga gorornya itu tidak goror yang jali, tapi menjadi goror yang khafi, goror yang kemudian diperbolehkan. Karena dalam tidak hanya dalam jual beli online yang ada gorornya ya, dalam jual beli yang offline juga goror mah ada. Contoh misalnya eh, Pak Karji kemarin Oh waktu iya. malam tahun baruan beli jagung untuk dibakar.
Kemudian beli jagungnya teh yang masih ada apa cangkangnya ya. Apa itu terbebas dari goror? Hmm. Oh ternyata pas nyampe ke rumah, pas dibuka apa namanya dibuka Sikina. dibuka Ah, iya, ininya iya, iya, iya. dibuka cangkangnya gitu ya pembungkusnya ternyata banyak yang bolong-bolong gitu giginya gitu atau ada yang bekas uletnya dan lain sebagainya Nah, jadi goror itu iya. selalu ada tapi ada apa namanya batasan-batasan tertentu untuk menghindari goror tersebut gitu. Jadi selagi apa namanya tidak ada unsur maizir di situ ya tidak ada unsur ribanya tidak ada unsur Hmm. gorornya kemudian barangnya juga tidak haramnya tidak maghrib ya Pak Karji ya tidak ada unsur maisir kemudian goror tidak Ya. haram tidak riba tidak batil maka jual beli online juga di ternyata ada pay letter yang memang haram karena Hmm. skemanya bunga gitu. Ada yang halal karena tidak Iya. pakai skema bunga, tapi pakai akad akad syariah. Misalnya salah satunya ada akad kafalah atau misalnya akad ijarah ya, ada akad ijarah. Seperti itu. Akan lebih baik nanti Makasih Kak kalau Haji dibaca nih. Melalui langsung ya WA gitu nggak apa-apa. ininya. Mhm. Ya, Melalui Iya WA nanti gitu mungkin ya. kalau Melalui iya. SMS gitu. Dialognya gitu ya. Mhm. Sah-sah Oke saja nanti berarti kalau gitu udah ya. kuliah, kalau Selama udah kuliah tidak insya Allah nanti dirugikan. banyak belajar. Mhm. Mhm. Ya, terima Siap kasih Kak. Pak. Ya, Siap. nanti kalau udah kuliah, insya Allah nanti banyak belajar, kita insya Allah banyak program juga. Nanti Pak Dokter Anang juga mudah-mudahan next itu kita bicara tentang ayat hadis ekonomi gitu ya. Jadi biar tahu, biar ngaji nih, sayang juga nih ininya nih, apa namanya, biar bisa ada manfaatnya lebih banyak lah gitu ya. Baik, waktu kita sudah lewat ya ini ya. Terima kasih Siap banyak Pak. untuk semuanya. Kang Karji nanti ditunggu di kampus ya. Nanti WA juga bisa, insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait Siap, dengan siap, siap. semualah permasalahan kehidupan. Baik, saya kembali ke Pak Dr. Nana Ikhwanuddin. Tadi menarik Prof ketika tadi saya belum baca tadi disertasi teman di RS itu ya, tapi kok saya kepikiran untuk mengembangkan memang ini teori tentang ilmu pengetahuan tadi kemudian berbasis mulai dari Bayani, Burhani dan Irfani. Mungkin nanti ya bisa menggunakan tajribi dengan Isyari, tapi dia menjadi sebuah model epistemologi Islam gitu. Saya rasa tadi ketika buktinya ketika kita bicara tentang riba, oh bisa dari mulai Bayani dulu nih, kemudian baru ke Burhani, baru ke Irfani, mungkin juga perlu tajribian tadi juga perlu juga. Kenapa? Karena kita pengen tahu gitu. Misalnya nih, ada kemarin teman itu ada mahasiswa saya itu bikin penelitian tesis itu tentang ini, tentang pengaruh riba terhadap misalnya keharmonisan keluarga gitu ya. Gitu. Itu kebetulan jurusannya Magister Ekonomi Syariah gitu. Ini bener nggak sih gitu ya keharmonisan termasuk juga yang belum itu mungkin perlu pakai tajribi gitu. Jadi eh, pegawai-pegawai bank konvensional, bank ribawi ketika diperiksa dilihat anak-anaknya itu mereka ini nggak sih gitu ya apa namanya itu apakah sama saja harmonis keluarganya atau mungkin juga apa anak-anak itu gampang diatur atau mungkin malah susah gitu ya. Teman kita bisa komunitasnya juga ada komunitas X-Bank kan ada juga itu ya. Nah ini mungkin terakhir saya minta closing remark dalam ya 5 menit bagaimana konsep dari epistemologi Islam berbasis pada metode Bayani, Burhani dan Irfani. Tafadhal, mangga Prof. Ya, baik. Terima kasih Prof. Misno, terima kasih Kang Karji ya, terima kasih semuanya yang hadir di malam hari ini. Ini menjadi apa namanya menjadi feedback untuk kita agar kita terus ngaji, agar kita terus belajar dan ngaji belajar itu akan semakin paham ketika kita praktikan gitu ya di tengah-tengah kehidupan kita. Eh, Ketiga metode tadi atau bahkan kalau mau ditambahkan oleh Prof. Misno dengan tajribi dan juga isyari gitu, ya, itu menjadi salah satu menjadi cara ya menjadi cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan akan lebih lengkap lagi, akan lebih utuh lagi ilmu pengetahuan yang kita dapat akan lebih mendalam gitu, ya, manakala digabungkan ketiganya atau kelima aspek yang tadi. Jadi ketika kita menemukan teks kitab suci, misalnya ke ayat Al-Quran, kemudian kita
pahami mulai pendekatan eh, bayani, maka kita akan mendapatkan bayan gitu. Kemudian berikutnya kita lihat fenomena di masyarakat, fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat, kemudian berawal tadi dari hasil kajian bayani, diperkuat, diperkokoh dengan eh, apa namanya, dengan burhani, apalagi nanti dengan tajribinya ya, maka akan makin lengkap lagi. Nah, berikutnya, ketika hal tersebut dinaikkan ke dalam apa namanya tataran transenden, ke dalam tataran ketuhanan, ke dalam tataran keisanan kita, maka gitu hal tersebut akan semakin sempurna lagi. Dan apalagi kita misalnya mencari isyarat-isyarat yang ada dalam teks kitab suci, kemudian isyarat-isyarat yang ada di alam, isyarat-isyarat yang ada di lingkungan ekonomi, kemudian kita tarik gitu ya ke dalam menjadi apa namanya, menjadi pendekatan ilmiah, maka apa yang kita temukan akan menjadi semakin sempurna lagi. Dan hal ini juga sekaligus akan mengantarkan kepada kita, ya, karena kita adalah orang yang mencoba untuk mencintai ilmu pengetahuan atau mencintai kebijaksanaan sebagaimana definisi filsafat secara bahasa gitu ya, maka kita akan menjadi orang yang wise, ya, akan menjadi orang yang bijaksana, sehingga ketika kita memahami sesuatu dari teks gitu ya, kita alhamdulillah mendapatkan pencerahan gitu, tapi kita pun harus memahami, harus mau menerima ketika ada kebenaran yang ditemukan hasil pendekatan burhani atau hasil pendekatan irfani. Ya, kalau sudah demikian, maka insya Allah setiap kita akan menjadi orang yang bertambah ilmunya, kemudian bertambah kebijaksanaannya, yang akhirnya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang seperti Allah firmankan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah telah memberikan hikmah kepada siapa yang ia kehendaki. Semoga kita ya yang mendapatkan hikmah itu. Wa may Amin, ya yu'tal Rabbal hikmata, Alamin. dan siapa yang berikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, akan mendapatkan manfaat yang banyak. Kalau khaironnya dimaknai dengan makna bayani, al khair itu ada al malul katsir, maka insya Allah akan dapat rezeki yang banyak, harta yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tapi gitu ya, hanya sedikit saja yang mau apa nih, yang bisa mengambil pelajaran itu, yakni orang-orang yang menggunakan lubuk hati yang terdalamnya, yang berfilsafat, yang menggunakan pendekatan bayani, kemudian burhani, dan juga irfani. Kemudian kita menjadi orang-orang yang ma'rifatullah. Amin. Demikian. Amin, ya Rabbal. Amin. Ya, terima kasih, Prof. Luar biasa sekali. Jadi saya mau nambah lagi tentang makna al-hikmah nanti ke depannya nih, insya Allah nih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan untuk materi kita terkait dengan, karena ada saya punya buku kutip kecil tentang makna al-hikmah fil Islam, gitu ya. Itu kan tadi maknanya itu sangat luas sekali, sangat dalam sekali, gitu ya. Sehingga kemudian kita nanti next time mudah-mudahan ada waktu lagi, Prof, untuk Ya. bagi ya kita bisa belajar bersama lagi. Dan jazakallahu khairan, terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat menjadi positif, positif record gitu ya, jadi jejak digital yang positif, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan semesta. Jazakallahu khairan, terima kasih untuk semua juga yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa untuk di pertemuan berikutnya. Demikian, sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Prof. Aturnuhun Semuanya, terima jazakallahu kasih. khairan katsiran.